Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alu lima yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat remaja Masjid Al-Ikhlas yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Takwa itu Pak, kalau bahasa umumnya, dosa di depan mata kita, kemaksiatan di depan mata kita, kita lakukan tidak ada yang tahu, tapi kita tinggalkan karena Allah. Itu yang takwa itu. Contohnya pas bulan puasa, makanan ada Pak, di rumah kita tuh kan makanan ada, minum ada, kopi, teh ada, kita makan, kita minum, tidak ada yang tahu, tapi kita tinggalkan karena Allah. Itu yang takwa. Kalau sempat ini dilakukan di luar Ramadan, di kehidupan kita sehari-hari Pak, baru akan mendatangkan ketenangan ke dalam jiwa kita ini. Ini duit dimakan tidak ada yang tahu, tapi kita tahu Pak, ini duit salah nih, bukan duit kita, kita tinggalkan karena Allah, baru takwa. Kadang kita orang muslim ini sholat udah rajin Pak, menipu masih juga mau. Kemudian kerja dia di kantor, sampai ada satu prinsip, kalau bisa mempersulit orang kenapa dipermudah. Nah, sampai macam itu Pak, diurus SIM baik-baik Pak, ndak lulus saja orang Pak, bolak balik. Berapa kira-kira nih Pak? Bayarlah 8,5. Duduk manis saja Bapak, tinggal foto selesai. Tapi itu ndak di sini Pak ya, mudah. Kalau sempat dapat orang yang kerja, orang bertakwa, aman orang dibuatnya. Nah di kehidupan nyata itu yang susah itu Pak, mempraktekkannya itu yang susah. Kita jualan, bahkan kadang bisa menipu itu Pak, kita anggap itu sebuah kecerdasan. Harga barang 200 ditawarkan 500, tidak bisa kurang Pak. Berapa Pak mau kurang? 400 lah. 400 dah 5 orang tadi mau dah. Orang tidak ada orang datang Pak. Jadi itu sulitnya jadi orang bertakwa itu. Kalau bisa kita jadi orang bertakwa Bu, keluar kita dari masalah kita ini Pak. Salah satu sebab kenapa Allah turunkan musibah, karena sudah banyak orang yang jauh dari takut kepada Allah. Bulan puasa aja takutnya ya Pak. Untuk ke yang lain tidak bisa dia praktekkan, untuk ke yang lain tidak bisa praktek. Ada pernah saya melihat ya Pak ya, duit infak masjid itu dibongkar sama pengurus masjid. Dia punya kunci Pak, pas saya lewat dikemasinya duit Idul Fitri waktu itu tuh Pak, kan banyak sumbangan tuh Pak ya. Tidak ada orang takut lagi Pak, mau di masjid mau di mana-mana ya. Kalau zikir paling kuat pula tuh Pak ya. Tapi yang ngambil duit nih Pak tidak bisa hilang. Makanya karena saya pernah jadi ketua masjid, saya suruh kalau ngitung duit tolong di bawah CCTV disaksikan oleh security. Lewat Pak, tidak ada ndak ya Pak. Zikir astagfirullah. Duit infak lalu juga Pak, jadi tidak ada. Sampai Pak peternak sapi banyak ngeluh kalau menghadapi pengurus masjid, bentuk soleh-soleh Ustaz,
Kalau beli sapi fee-nya ditanya dulu berapa kalau beli ke dia, kalau enggak pindah di tempat lain. Makanya kalau ada Pak ya panitia kurban enggak mau berpindah, dia beli sapi Bu, padahal ada yang lebih bagus, berarti besar fee itu Pak. Dan dibilang orang, Pak situ sapi bagus Pak, besar-besar sekian harganya, anda situ lah, berarti besar fee-nya itu. Itu yang sulit kita Pak, di masalah duit payah kita takwa. Kalau masalah makanan bisa, masalah lain sulit. Perempuan itu sulit untuk bertakwa tuh. Kalau untuk masalah perempuan sulit untuk bertakwa. Nah kita ambil perumpamaan Pak ya, waktu Masjidil Haram direnovasi Bu, banyak mutawif Indonesia ini yang kekurangan uang untuk makan aja payah Pak. Karena apa Bu? Kalau Masjidil Haram direnovasi, otomatis dibatasi kuota umroh. Kalau kuota umroh dibatasi, tentu kurang pemasukan. Adalah sepasang suami istri di sana itu orang Indonesia yang tidak makan hampir 2 hari. Jadi air zam-zam aja diminum ya Pak. Tetapi hebatnya di sana itu Bu, takwa jalan. Salah satu ciri orang bertakwa itu apa Bu? Dia tidak mengeluhkan masalahnya kepada manusia. Itu ciri orang bertakwa Pak. Dia yakin bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun inda rabbik wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Al-Baqarah 112. Siapa yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah dan dia beribadah dengan baik, maka tetaplah pahala untuk mereka. Apa pahalanya Pak? Tidak ada rasa khawatir, dia tidak pernah bersedih hati. Kenapa kita sering khawatir bersedih hati selama ini Bu? Ngadunya ke manusia Pak. Apa ndak marah Allah nih sama kita? Ndak ada duit, ceritanya ke manusia. Sakit, cerita ke manusia. Jadi Allah tuh cemburu dia sama kita Pak. Karena kata Ummul Mukminin Aisyah apa Bu? Sendal kalian putus pun ceritakan kepada Allah. Sendal aja Pak putus, ceritakan kepada Allah. Kita ini suka betul menceritakan masalah sama manusia. Sakit kepala dibikinnya juga status di Facebook, sakit betul kepala aku ini. Sempat bapak punya kawan 200 Pak, ngasih jempol Pak, kanker otak bapak Pak. Karena berarti kan dia suka tuh kita sakit. Apa aja Bu, kadang dibuatnya status, ingat kau ya, nanti di akhirat kau harus membayar utangmu itu. Tentu komen orang Pak, ngapa Bang? Muak aku nengok dia nih ya, janji 2 minggu, udah 2 bulan dah ada, ngeluh sama manusia. Apa kata Allah Bu? Siapa yang aku berikan cobaan, kemudian lebih dahulu dia menceritakan masalahnya kepada manusia daripada kepadaku, aku lepaskan perlindunganku darinya. Dia membuat masalah kita tidak selesai. Ini yang harus kita rubah dulu nih Pak. Jangan pernah mengeluh ke manusia. Bapak ibu butuh apa aja, Allah Maha Kaya. Sekarang ini ada namanya Dr. Agus Pak di Jakarta. Kalau orang berobat ke dia, pertanyaan pertamanya apa Pak? Bapak udah lapor Allah belum? Belum. Berduduk dulu, sholat. Ngadu Bapak ke Allah lu Pak, kami tidak bisa nyembuhkan penyakit. Itu Pak, udah diakui di dunia kedokteran Pak. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit selain Allah. Nabi Musa alaihissalam waktu sakit Pak, dia bermohon kepada Allah, ya Allah, saat ini aku sakit, Engkaulah yang penyayang di antara yang penyayang. Kata Allah, ambil akar tumbuhan itu Musa, rebus, minum airnya. Sembuh Nabi Musa. Beberapa bulan kemudian Nabi Musa sakit yang sama, langsung diambilnya apa tuh Pak, akar tumbuhan itu, direbus, diminum airnya, tidak sembuh lagi. Kata Nabi Musa, ya Allah, kenapa aku sakit yang sama, minum obat yang sama, dulu sembuh sekarang tidak? Kata Allah, dulu kau mintanya sama aku, kalau sekarang kau nganggap akar itu yang bisa menyembuhkan. Itu Pak, hari ini Bapak cocok minum obat sakit kepala, besok Bapak sakit kepala lagi, minum lagi obat itu tidak cocok lagi Pak. Allah ingin kita jangan kalian bergantung dengan obat.
Jadi ngadu kepadaku, aku kaya, aku kuat, kata. Waktu saya ceramah tentang ini Pak di Polsek, rupanya ada tahanan yang dengar Pak, pikir ya, betul juga nih kata Ustadz ini, aku udah 3 hari tidak gosok gigi katanya. Dia udah 3 hari Pak, istrinya tidak mau jenguk dia, anak marah. Jadi udah 3 hari dia tidak gosok gigi Pak. Bisa aku minta gosok gigi sama Allah nih? Pertama ragu dia nih Pak. Langsung dia wudhu, sedangkan sendal putus saja, ceritakan kepada Allah, ya Allah, udah 3 hari aku tidak gosok gigi ya Allah, udah lain rasa mulutnya, berikanlah aku odol gigi ya Allah, apapun mereknya terserah lah ya Allah. Tapi lupa minta bundar giginya Pak. Yang dimintanya odol giginya. Yakin dia minta ke Allah Bu, kan konyol sebetulnya nih Pak ya, konyol loh Pak, minta odol ke Allah. Tapi rupanya apa Bu, jam 9 malam masuk tahanan baru, sambil teriak-teriak tahanan ini Pak, saya tidak salah Pak, saya tidak salah Pak. Kata polisi itu, semua yang masuk sini tidak ada yang ngaku salah Pak, pokok masuk aja Bapak dulu, kalau memang tidak salah Bapak nanti kami lepas. Satu sel sama yang minta odol gigi ke Allah itu Bu. Dialah yang ngibur Pak, udahlah Bang, nggak usah Bang teriak-teriak lagi Bang, terima aja nih dulu, kalau Abang memang tidak salah malam ini juga keluar Abang nih Bang. Dah tidur mereka berdua. Pas bangun subuh, rupanya yang baru masuk ini udah tidak ada Pak. Ditanya yang di dalam sel ini kepada polisi, Pak, yang satu sel sama saya semalam mana? Salah tangkap kami rupanya, udah lepas dia. Oh tapi kata polisi itu katanya kantong yang dibawanya kemarin, ambil buat kamu aja. Dibuka kantong tuh Bu, 3 odol giginya, tambah gundar gigi 2 Pak. Waduh, dia ceritakan ke saya waktu saya ceramah di lembaga. Tat, ingat lah Ustadz ceramah waktu di Polsek masalah itu betul tuh Tat. Diceritakan ya Pak, haru lah saya jadinya. Jadi makanya sama Allah ini jujur-jujur aja cerita Pak, nggak usah malu-malu. Misalnya Ibu cerita kalau ya Allah, berkelakuan pula suami aku balik ya Allah, dulu kata ada berubah, rupa ndak juga, gitu cara cerita ke Allah itu Pak. Kadang nomor telepon itu ketukarnya ya Allah, kadang nama cewek itu digantinya jadi Kapolres supaya ndak curiga istri Pak. Jadi setiap kali nelpon Kapolres, jadi istri takut ngangkat Pak, ini kawan abang nih. Cuma kalau udah sering-sering kan penasaran jadinya Pak, diangkat sama istri, rupa cewek Pak. Direndam istrinya handphone suaminya dalam kopi Pak. Pas keluar suami, apa abang tadi bunyi? Ya, mana apa abang tuh? Tuh sedang ngopi sama Kapolres, masuk dalam kopi. Tahuan. Doakan kepada Allah Bu. Selama ini kan kita kalau doa itu Pak lurus-lurus saja Pak, ya Allah ampunilah dosaku, ampunilah dosaku. Yang ditunggu Allah apa Pak? Aku paling suka dengan cerita seorang hambaku, dia berdoa kepadaku seperti bercakap-cakap kepadaku. Jujur aja Pak, ya Allah, tersilap pula aku balik ya Allah. Aku baru ada janji tidak bergunjing lagi ya Allah. Bergunjing, Allah paling suka yang seperti itu Pak. Itu yang diinginkan Allah. Jadi ini Bu, yang pertama itu, kalau apapun keluhan jangan pernah mengadu kepada manusia, mengadu kepada Allah. Nanti Allah yang tunjukkan jalannya, Allah yang akan tunjukkan jalannya Pak. Kalaupun kita mau mengeluh, mengeluhlah kepada ahlinya. Bapak sakit, ibu sakit, ngeluhnya kemana yang tepatnya Pak? Ke dokter Pak. Jangan ke kawan, kawan ini tidak dokter Pak, bertambah penyakit bapak dibuatnya. Agak sakit dadaku sebelah kiri, positif tuh, itu jantung tuh, tidak ada lagi. Itu jantungan bapak dibuatnya Pak. Udah berapa hari ini agak sesak napas, corona, covid, bahaya tuh. Kawan aku 2 hari sudah kena covid tuh, macam kena kaca rasanya dada ini. Tentu mati orang dibuatnya Pak. Salah satu amalan yang dicintai Allah dalam Islam ini apa Bu? Memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang. Jadi jangan dikira Pak, sholat aja, sedekah aja, Bapak bisa memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang, itu tinggi pahalanya Pak. Contohnya dokter,
Ibu sakit parah, bapak sakit parah, masuk ke ruang dokter Pak, berdiri aja dokter tuh Bu, selamat pagi Bapak, ada yang bisa kami bantu, itu udah sehat 25% tuh Pak. Senyum aja dokter tuh Bu, sembuh 25%. Silakan duduk Pak. Apa keluhan Bapak? Agak sakit dada saya ini dokternya, jantung tuh berdebar-debar. Bentar, pasang stetoskop. Alhamdulillah, bagus Pak. Padahal berserak bunyinya nih Pak. Berserak jantung tuh bunyinya. Alhamdulillah, bagus. Bagus Bu, enggak apa-apa. Apa pantangan makan dokter? Enggak ada pantangan Bu, karena dokter tahu Pak, umur enggak lama lagi. Makan aja semuanya Pak, enggak apa-apa. Tapi justru dikasih itu Pak, sembuh. Karena apa? Rasa bahagia. Bapak ibu masuk ke ruang dokter, menggeleng aja kepala dokter tuh Pak, bertambah penyakit kita dibuat. Belum dia ngomong lagi masuk dia. Tuh bertambah penyakit tuh Bu. Sudah itu disuruhnya ibu duduk. Apa keluhan ibu? Sakit kepala biasa. Ini bukan biasa nih Bu. Kayak saya senter. Ya Allah Bu, enggak. Saya rujuk aja lah Bu. Mati kita bisa keluar dari ruangan dia tuh. Jadi itu makanya hindari mengeluh kepada manusia. Kalau bisa jangan ngeluh. Kalau dokter bertanya itu ya biasa-biasa aja lah curhatnya itu Pak. Jangan berlebih-lebihan. Karena satu orang dari 4 orang yang berbaring di ranjang rumah sakit mengidap penyakit EII, Emotional Induced Illness. Dia tidak sakit sebetulnya tapi merasa sakit. Bahaya Pak. Dia aja yang merasa sakit, dokter udah bilang tidak ada apa-apa, tapi dia sesak napas Pak. Saya ketemu 2 hari yang lalu Bu, ibu-ibu yang seperti ini. Udah kemana dokter Ustaz? Tidak ada yang menemukan apa yang membuat saya sesak napas. Saya bilang tidak ada yang kalau udah seperti ini penyakit, ibu suka iri hati tidak sama orang? Suka dengki tidak sama orang? Suka membandingkan kehidupan orang lebih baik tidak dari kita? Ya wajarlah sesak napas, karena dibandingkannya hidup orang dengan dia. Ibu banyak-banyak aja istighfar, tapi untungnya dia jujur Pak. Dia susahnya kalau tidak jujur Pak, itu yang payah jadinya. Tapi dia jujur, ya saya suka iri hati, saya suka dengki, membandingkan hidup dengan orang lain. Ibu banyak-banyak aja istighfar kepada Allah Bu. Betul-betul banyak aja istighfar sama Allah. Nah jadi itu Pak ya, jangan pernah kita mengeluh kepada manusia. Nah kembali lagi kita nih Bu, ini udah jauh nih pergi ya nih. Jadi sepasang suami istri mutawif tadi, itulah yang diajarkannya kepada istrinya. Dek, jangan pernah adek ceritakan kepada siapapun kita sudah 2 hari tidak makan. Baik Bang, Abang pergi ke Ka'bah dulu. Nanti abang tawaf, setelah tawaf 7 kali, sholat 2 rakaat, kalau bisa di Hijri Ismail, habis itu berdoa di Multazam. Jangan ngadu sama manusia deh. Itu pesannya ke istrinya Pak. Memang takwa itu tidak semudah mulut kita mengucapkan. Hampir merata manusia paling suka menceritakan masalahnya kepada manusia. Udah pasti itu Pak. Itu yang membuat sulit hidup kita. Itu yang membuat sulit sekarang ini. Tauhid kita mulai bermasalah. Apa aja masalah kita ingin manusia yang tahu lebih dulu. Pergilah dia Pak ke Ka'bah. Sampai di Ka'bah, tawaf dia 7 kali. Selesai tawaf, sholat 2 rakaat, tapi tidak dapat di Hijri Ismail karena ketat penjagaan. Ada office boy terbaik di Masjidil Haram 2 bulan yang lalu, ditawari hadiah Bu, kamu mau hadiah uang atau yang lain? Dia minta apa Bu? Izinkan aja saya sholat 2 rakaat di Hijri Ismail, nggak usah kasih duit. Tuh Pak, saking orang berebutnya bisa untuk sholat di Hijri Ismail itu Pak, nggak usah kasih saya duit. Sempat kita tuh Pak, bisa ndak duit iya juga, sholat iya juga situ Pak ya. Kalau dapat kan dua-duanya Pak, duit mau juga. Tapi orang ini Bu nggak mau, dia izinkan saya sholat 2 rakaat di Hijri Ismail. Itulah saking susahnya untuk dapat sholat di Hijri Ismail. Tidak dapat dia sholat di Hijri Ismail Bu, akhirnya sholat di sekitar situ aja.
Selesai sholat berdoa dia kepada Allah. Nah ini poin doa tadi Bu. Allah paling suka dengan doa yang kita seperti bercerita-cerita kepada Allah. Akhirnya dia cerita ke Allah, Pak, ya Allah, pemerintah Arab Saudi sedang merenovasi Masjidil Haram. Kami sebagai pembimbing umroh sudah beberapa bulan ini susah pendapatan, sementara sewa rumah mahal di sini ya Allah. 1 bulan 15 juta. Kalau kita 1 tahun 15 juta Pak. Jadi udah 2 hari ini ya Allah, aku, istri dan anakku hanya minum air zam-zam untuk mengenyangkan perut. Kami hanya menyerahkan diri kepadamu ya Allah. Hanya Kau yang maha kaya. Wah itu Pak, ngadu ke Allah Bu. Itu Pak, habis kita cerita aja, contohnya Pak, kita habis cerita ke manusia aja Pak, lega jantung kita, apalagi ceritanya ke Allah. Waktu saya ke Padang, singgah di Masjid Jami' Jambu Air Bukit Tinggi Pak. Jadi habis saya sholat, di sebelah saya orang habis sholat sunat juga, dia berdoa kepada Allah Bu, persis seperti yang saya sampaikan Pak, walaupun dia tidak tahu, menceritakan masalah kepada Allah. Jadi dia pejam mata tapi suaranya saya terdengar Pak, doanya tuh masih hafal saya Pak. Ya Allah, nama saya Doni gitu. Dikenalkannya namanya ke Allah Pak. Saya pedagang cabai di Padang Luar, sekarang ini agak payah ya Allah. Sianto utang udah 3 bulan tidak bayar, ditelepon tidak diangkatnya lagi, di SMS tidak dibalas ya. Masih ingat saya Pak, saya tidak tahan di sebelahnya Pak. Kau sempat pakai musik rabab tuh Pak, menangis kita dengarnya tuh Pak. Yang sedihnya saya, dia cerita apa Bu, udah 3 bulan ini tidak ngasih mertua. Agak lain mertua saya sama saya ya Allah. Tiba laki Sieti datang dibikinkannya kopi sama telur dadar, saya tidak diceritakannya semua Pak. Itu yang bagus, kita cerita ke manusia Bu, di depan kita simpati Pak, di belakang dapat bahan baru dia Pak. Di depan kita dia kasihan abang-abangnya, di belakang itulah hidup nak sadarkan untung, gaji kecil, banyaklah kerja apa kelakuan. Jadi sama manusia ini sulit. Atau kita akan menceritakan masalah kita kepada kawan akrab kita Pak, aturan tenang hidupnya jadi ndak gara-gara kita, kan berdosa kita tuh Pak. Dia hidupnya udah damai-damai aja, datang kita cerita masalah kita, akhirnya pemenung dia jadinya gara-gara kita. Itu makanya hati-hati kita menceritakan masalah ini. Selesai dia berdoa, contohnya nih lagi Pak ya, misalnya kita doa minta ampun kepada Allah, Allah tuh nunggu Pak, minta ampun seperti apa ini, kita harus ceritakan dosa kita ke Allah. Bapak mendoakan anak, ceritakanlah. Jadi kalau kita lihat adat kita Jawa Pak, kalau mereka sungkeman itu kan ceritanya detail tuh Pak. Mungkin pernah anak saya kemari Pak, bapak lagi nonton berita, anak pengen nonton film Upin Ipin, tersinggung hati bapak, maafkan saya ya Pak. Itu namanya cerita Pak. Kalau selama ini kan orang berdoa umumnya, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Itu datar. Ya Allah, terbayang aku perjuangan bapak aku ini dulu ya Allah, kami kecil-kecil, sementara gaji bapak tidak besar, sampai berutang bapak di kedai ya Allah, sampai malam dia lembur bekerja. Ya Allah, ampuni dosa bapak. Itu yang ditunggu Allah Pak. Itu yang harus kita timbulkan sekarang kalau berdoa. Nah jadi mutawif ini habis dia berdoa kepada Allah, dia keluar dari Masjidil Haram, dapat kantong uang Pak, isinya tidak pula sedikit, 100 dinar. 1 dinar 2.378.000. Berapa itu Pak? 200 juta lebih dapat duit. Habis cerita ke Allah,
Langsung dia gendong duit itu, alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak ya Allah, begitu cepat kau mengabulkan doaku ya Allah, terima kasih ya Allah. Pulang ke rumah, Bu. Dek, ya bang, sinilah dulu dek. Luar biasa pertolongan Allah dek. Habis abang tadi tawaf, sholat 2 rakaat padahal tidak dihijri Ismail dek. Habis itu berdoa bang di multazam. Begitu keluar dapat kantong uang nih dek, isinya 100 dinar. Ambillah sama dek, peganglah untuk kebutuhan kita. Apa kata istrinya, Bu? Tidak bang, Allah kalau ngasih rezeki tidak seperti ini caranya. Pasti orang yang punya uang sedang bingung mencari uangnya. Itu istri yang bertakwa tuh pak. Ini udah jujur suaminya, dek, abang ada dapat duit nih dek, tapi duitnya haram dek. Abang balikkan aja lah dek. Janganlah bodoh abang lagi. Banyak orang jahat di Indonesia ini tapi tidak sebodoh abang nih, betul letaknya. Malah kena amuk pak. Dapat duit macam ini bang, pergi umroh, sedekah bang. Dia lupa innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik yang hanya akan menerima yang baik. Bapak ibu sedekah pakai duit haram sama dengan mencuci baju dengan air kencing pak. Tidak ada gunanya. Jadi Allah ingin apa bu? Bertahan aja kita hidup di level kita. Bertahanlah kita dalam kesusahan dalam mencari nafkah. Jangan dikira kalau kita taat ibadah itu pak duit kita banyak. Sahabat Rasulullah bu, Abu Dujana namanya, asal habis sholat subuh lari, habis sholat subuh lari. Akhirnya dipanggil Rasulullah, Abu Dujana, kau ini tidak punya kebutuhan sama Allah? Butuh ya Rasulullah. Kenapa tidak kau sempatkan untuk berzikir dan berdoa selepas subuh? Tetangga sebelah aku, rumah aku itu ya Rasulullah, dia punya pohon kurma yang mana sebagian tangkai buahnya itu mengarah ke halamanku. Aku ini kan sering pas-pasan pencarian ya Rasulullah. Kadang kami di rumah sering kelaparan. Aku takut kurma ini kan gugurnya di waktu subuh. Nanti anak aku bangun dimakannya kurma itu ya Rasulullah. Bagaimana nanti pertanggungjawabanku di akhirat? Saking takutnya dia pak. Makanya aku lari pulang nih Rasulullah. Kalau nampak kurma tetangga aku itu jatuh, aku kumpulkan, aku antarkan balik ke rumahnya. Pernah dulu ya Rasulullah, aku terlambat pulang subuh, anak aku yang lapar bangun dimakannya kurma tetangga aku tuh. Aku pegang mulutnya Rasulullah, muntahkan nak, muntahkan nak. Saking takutnya dia pak. Jadi bukan berarti kita rajin sholat hidup kita kaya raya, enggak pak. Yang hebat itu bertahan, tidak bermaksiat kepada Allah walaupun dalam keadaan susah. Nggak mau dia miskin dia hidupnya. Kita ini gaya kita kedepankan. Kalau untuk kebutuhan rezeki kita ini cukup dari Allah. Untuk gaya hidup yang tidak cukup pak. Valentino Rossi aja masih bawa Honda sampai sekarang pak. Kita kadang-kadang lagak. Dapat duit sedikit pengen ngambil mobil, lagak bu. Yang ibu-ibu tiap sebentar pengen beli tas, lain jilbab, lain tas, lain jilbab. Apa ndak azab dibuatnya pak? Kemana mau dicarikannya? Jadi dalam foto keluarga pak ya, saya lengok dia kalau ibu-ibu ini kalau tasnya original pak pasti fotonya ngadap ke kamera, itu udah jelas tuh. Kalau ke samping berarti semi premium pak. Tapi kalau udah ditaruhnya tas itu berarti KW. Nah itu aja tanda ya. Jadi pas dia foto tuh suaminya gini di sebelah pak, nggak ada yang senyum satu pun. Saya zoom tas ibu tuh bu, rupanya tasnya Louis Vuitton yang 17 juta tuh pak. Pantas udah tegini suaminya sebelah pak, membelikan itu tuh. Jadi kita ini lagak yang banyak. Kalau untuk makan pak, nggak ada kita ini yang kurang bu, banyak. Ada pengusaha di Pekanbaru tuh pak, salut saya nengok pemikirannya tuh pak. Dia tidak pernah berurusan dengan bank, satu katanya. Yang kedua, misalnya dalam 1 tahun pendapatan saya 100 juta tak, berarti saya hanya boleh beli kendaraan 10% dari pendapatan saya, 10 juta.
Jadi kalau kita ukur Pak 100 juta itu setahun berarti sekitar 8 jutaan sebulan gaji, hanya boleh bawa Honda yang harga 10 juta. Kita gaji 8 juta, udah bagus mobilnya yang diambilnya itu Pak. Jadi itu yang membuat kita tidak cukup itu. Makanya kita akhirnya sholat, berdoa, menangis untuk jatuh tempo terus saja Pak. Ya Allah, 2 hari lagi jatuh tempo pembayaran ya Allah. Tolong betul ya Allah, malu aku kreditnya. Akhirnya kita lupa doa untuk akhlak kita karena sibuk dengan membayar dunia aja Pak, cicilan. Tapi coba kalau kita itu Bu hidup di level kita, berapa pendapatan itulah yang dimanfaatkan, itu dijamin tidur tenang Pak, tidur tenang, masalah kurang, kemana pergi naik Honda biasa aja dulu, pasti hidup tenang dibuat. Kalau sempat ini kulkas kredit Bu, handphone kredit, kursi kredit, macam mana mau sholat tenang tuh Pak. Orang udah salut gak nengok dia sholat Pak, menangis-nangis sibuk tuh sholat tuh. Apa ndak menangis Bu, mencari pembayar tuh semua Pak, menangis saja berdoa, akhir sibuk hanya untuk dunia. Nah jadi jangan jadikan sholat kita itu untuk mendapatkan dunia. Dah rajin saya sholat duha, taat payah juga hidup saya baru. Tidak usah itu yang dipikirkan. Tidak usah itu yang dipikirkan. Nah jadi itu Bu ya, dalam masalah ketakwaan, istrinya Pak tidak mau terima, bawa duit ini balik Bang, jangan bawa duit-duit macam ini ke rumah, biar kami lapar, asal jangan duit seperti ini Abang bawa pulang. Tapi Abang dapat nih Dek, habis tawaf mah Dek, habis tawaf, habis sholat, berdoa di multazam dari Allah nih Dek. Bang, Nabi Adam aja tahu Abang, minta makan ke Allah ketika lapar di bumi, apa yang dikasih Allah melalui malaikat Jibril? Biji-bijian 7 butir. Terkejut Nabi Adam, badan aku besar Jibril, masa dikasih biji-bijian? Tanam dulu Adam, tanam pula dulu, iya, tunggulah sampai panen. Setelah panen nanti kau tumbuk, kau jadikan tepung, baru kau bikin roti. Di dunia ini tidak ada yang instan Adam. Kalau waktu kau di surga ya apa aja bisa kau minta dapat. Tapi kalau udah di bumi, berlaku hukum bumi. Mau apa-apa usahakan dulu. Tidak ada main kasih-kasih aja Allah Pak. Jadi berproses Bu. Dikasih 7 butir biji-bijian. Jadi terkejut dia Pak, pas istrinya nasihati gitu loh. Ternyata diantara kita ini Pak banyak juga yang suka GR dengan amalannya. Misalnya nih Pak, dia rajin tahajud, rajin puasa sunat, hari hujan berteduh dia di jalan Pak, dibacanya ayat kursi sekali, Allahu la ilaha illallah. Berhenti hujan Pak, mak dekat aku dengan Allah sekali aja baca ayat kursi berhenti hujan langsung. Itu nanti cerita ke orang tuh Pak, kemarin hujan lebat-lebat betul, kasihanlah nengok orang berteduh, aku bacakan aja ayat kursi sekali, berhenti hujan langsung. Cobalah besok amalkan tuh. Tapi memang tidak sembarangan orang bisa ngamalkan itu. Kalian kan tahu tahajud aku terjaga, puasa sunnah sombong lah jadinya Pak. Jadi itulah Bu, kita ini banyak GR dengan amalan kita. Kapan perlu Pak, jangan pernah kita merasa amal kita ini diterima oleh Allah, jangan pernah merasa itu, sehingga kita terus memperbaiki diri jadinya. Jadi kita tidak merasa kita lebih hebat daripada orang lain, amalan kita lebih banyak daripada orang lain. Bisa jadi di mata Allah Bu, jauh mulia Bapak Ibu daripada kami ini lagi Pak. Jadi tidak bisa kita Bu mengukur kemuliaan orang itu dari pandangan mata manusia. Nah jadi Pak, senang hati suaminya nih Bu, dibawanya lah balik duit itu Pak. Hebat istri aku, dalam keadaan lapar takwa tidak hilang Pak, suruhnya balik-balik. Bisa ndak Ibu kira-kira seperti itu tuh Bu? Insya Allah Bu ya. Kalau yang tidak jelas-jelas tapi ragu saya Pak, nampak mendungnya lain Pak. Duit kan ke namanya ya, sedangkan namanya tidak masuk BLT aja azab RW kena Pak kan. Ada beberapa masjid Bu tidak dapat zakat Pak, kejar ke masjid Pak.
gelang besar Pak. Semenjak bapak jadi pengurus Pak ya tidak dapat gelang besar Pak. Terima zakat bangga dia. Itu yang menyebabkan payah hidup kita ini. Kita tuh udah senang tapi masih merasa susah. Dibalikkannya lah balik duit tuh Bu, dibawa uang 100 dinar nih Pak, sambil temenung dia di jalan deh. Itu yang takwa nih, memang berat rupanya kata suami. Awak ndak makan, udah minum aja, ini udah ada duitnya. Jadi itu Pak, takwa masalah duit ini berat Pak, banyak yang gagal Pak. Mau dia PNS, mau dia pedagang, mau dia kerja di masjid, banyak yang gagal kalau soal duit. Susah Pak, karena duit ini kalau sedikit dia haram Bu, kalau banyak tuh harum dia jadinya Pak. Payah menghindarinya tuh. Siapa aja yang kena uji sama duit Pak, susah Pak, dibanding dijamin susah hidupnya. Jadi begitu dia sampai ke Masjidil Haram Bu, nampak dia orang kebingungan mencari sesuatu Pak. Ditanyanya, Pak, Bapak nyari apa? Saya nyari kantong uang saya, isinya 100 dinar. Warnanya apa Pak? Warna coklat. Astaghfirullahaladzim, maafkan saya Pak, saya yang menemukan dompet Bapak. Sempat pula saya bawa pulang, tapi alhamdulillah Pak, tidak ada yang saya ambil. Silakan Bapak hitung. Dihitung sama orang tuh Pak. Alhamdulillah ya Allah, telah ada yang mengembalikan uang ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Pak, Bapak pegang duit 100 dinar dulu. Tunggu sebentar. Diambilnya 100 dinar lagi Pak. Sekarang 200 dinar ini halal untuk Bapak. Itu rezeki orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan aku berikan jalan keluar terhadap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku berikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Udah janji Allah tuh. Tahan-tahan aja diri kita Pak. Terasa bekerja di sini gaji kecil, daripada curang aku, lebih baik aku keluar. Biar aku cari kerja lain. Sekarang nih Bu ya, banyak di Pekanbaru Pak, ASN. Berani dia pilih berhenti Pak. Itu salut saya. Coba lah Ustaz bayangkan, pangkat saya rendah, tengok rumah saya besarnya nih tanah. Rumah kos saya besar. Dari mana saya dapat beasiswa tuh? Awak pengurus juga di masjid nih tanah. Sholat rajin. Mata saya ini sampai mata panda nih Ustaz, mikirkan itu tiap malam. Apalah kerja saya ini. Awak sholat, duit masuk banyak, datang orang-orang dari luar tuh tugas kemari Tat. Saya pula yang mencarikan perempuannya. Dia adalah biaya kenakalannya tuh Pak. Dia pula mencarikan perempuan. Saya dapat pula duit tuh Tat. Anda tahan saya lagi Tat. Biarlah berhenti jelas saya lagi. Itu ada Pak yang berani seperti itu. Terasa pendapatan kita kecil, tidak usah ngeluh, cari kerja lain. Itu lebih bagus Pak. Kalau Bapak sebagai bos, pesankan kepada karyawan, kalian kalau kekurangan uang jangan sampai mencuri, minta sama saya. Ajarkan dia jujur Pak, minta, jangan malu. Kalau memang butuh minta, jangan sampai mencuri. Jadi itu Pak, kita jaga aja diri kita ini, janganlah sampai aku mencari dengan cara bermaksiat ya Allah. Itu baru Pak, dikeluarkan Allah kita dari masalah kita. Baru diberi Allah rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Dan itu dah jaminan Allah. Jadi makanya saya selalu berpesan kepada para ustadz nih Bu, jangan sampai kita bekerja dengan orang. Susah hidup kita di luar, kita usaha sendiri. Jangan sampai di bawah orang. Kalau sempat kami di bawah orang Bu, kami penjilatnya luar biasa Pak. Sampai ada saya nengok kiai mencium salam tangan gubernur, dia masukkan proposal Pak. Ngamuk saya Pak, bikin malu Pak kiai untuk menjebolkan proposal, bercium tangan gubernur Pak. Jadi itu kadang Bu ya, kami ini Bu dimanfaatkan untuk jahat, lebih jahat kami ini rupanya lagi Pak. Pilihlah Bapak nih, padahal dia tidak kenal sama calon wali kota nih Pak ya. Kan disering kadang orang pilkada dibawa-bawa ustadz nih Pak. Saya alhamdulillah Bu, belum mau lagi. Kecuali saya kenal saya, tahu saya dia siapa, dan pesannya pasti Pak. Saya pernah Pak mendampingi selama
Dia masa kampanye itu Bu, saya mendampingi, alhamdulillah tidak duduk Pak. Rugi dia Pak saya. Karena pesannya apa Pak? Sampaikan aja yang benar Tat. Tidak perlu Ustadz mempromosikan saya. Ustadz di sini untuk ceramah. Itu yang mantap tuh Bu. Jadi kita tidak ada dikuasai orang Pak. Kadang Ustadz ini dimanfaatkan untuk apa? Dia punya bisnis travel umroh, dipakainya Ustadz-Ustadz yang agak terkenal Pak. Suruh cari jamaah. Sebetulnya untuk duit dia juga sebetulnya itu. Akhirnya banyak Ustadz-Ustadz nih Bu yang mau. Tapi ada yang bagus, ada juga yang tidaknya Pak. Ada travel umroh ini sesuai janji dia dengan Ustadz-Ustadz itu. Ada yang bohong. Ustadz Somad aja udah pernah kena tuh Pak masalah travel ini. Tapi kenanya bukan sama travelnya. Jadi Pak ya, kita ini Bu, kalau tidak sabar itu yang membuat kehidupan kita akhirnya kaya dengan jalan yang tidak diridhoi Allah, tetapi hati kita susah. Kalau kita berada di jalan yang diridhoi Allah, harta bertambah, jiwa kita makin tenang. Banyak juga Pak pengusaha, orang-orang kaya, dia berdagang jujur-jujur aja, hidup kaya raya, berkahnya beda Pak. Sahabat saya Pak, pengusaha dia di Pekanbaru, kalau habis sholat jamaah tuh Pak, dia nyender duduk dekat mimbar ini, diperhatikannya orang yang sedang zikir, sedang doa. Nampak dia muka orang tuh sedih Pak, dipanggil nanti Pak, sini, ada masalah kamu? Ada Pak Haji, uang sekolah anak belum bayar lagi, listrik mau diputus PLN, berapa semuanya? 5 juta Pak. Jangan risau, aku nanti bantu. Dan itu bukan satu orang Pak, itu hobi dia. Oh dia kaya, memang hobi itu Pak. Sampai akhirnya hati saya yang kotor Bu. Karena gini Pak, semenjak Pak Haji itu sering ngasih-ngasih, asal ada Pak Haji itu stres aja zikir orang Pak yang ada di situ Pak. Muka sedih-sedih. Dipanggil kasih duit. Jadi saya ngomong sama Pak Haji nih, Pak Haji, nampaknya jamaah salah arti dengan bantuan Pak Haji nih. Semenjak Pak Haji sering ngasih ini, banyak yang memanfaatkan Pak Haji. Jawaban dia yang membuat saya malu. Kita kaya ini memang untuk dimanfaatkan orang tak? Bayangkan Pak, kita kaya memang untuk dimanfaatkan orang. Kalau tidak manfaat kita ngapain? Orang itu tentu pas perlu aja ke kita tak? Kalau tidak perlu ngapa dia ke kita? Baik dia berarti itu. Pas perlu aja nyusahkan kita. Kalau kita kan sering bilang itu Pak, pas perlu aja datang. Itu udah bagus Pak. Sempat pas dia tidak perlu datang terus ke Bapak, sakit nanti Bapak nengoknya. Jadi bagus kata-kata Pak Haji ini Pak. Nah jadi itu Pak ya. Jadi kita ini kalau kita sabar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Jadi orang Indonesia tadi dapat duit 200 dinar Bu, langsung keluar basa-basi Indonesianya Pak. Apa nih Pak? Itu gaya orang Indonesia Pak ya kalau dikasih. Macam kami ustadz-ustadz ini kan gitu juga Bu. Kadang kalau apa itu habis ceramah keluar cepat-cepat tuh kan supaya dikejar tuh Pak. Tat tunggu tat. Kan? Kalau tidak dikejar pun pasti kami melambat Bu. Saya kan sengaja sepatu saya pakai tali tuh. Jadi buat terpasang. Kapan perlu tali yang udah terpasang tuh buka balik Pak. Saya menceritakan diri sendiri sebetulnya. Jadi Bu ya, basa-basi orang Indonesia ini kadang membuat dia jadi orang munafik. Contohnya Bu, ibu nolong tetangga ibu masak, dia ada hajatan, biasa pulang kan dibungkuskan tuh Bu ya. Kak bawalah sedikit Kak. Jawaban ibu yang disuruh bungkusnya apa Pak? Ngapa pula nih dibawa-bawa? Kita tetangga biasa nolong nih, tapi dibungkusnya juga Pak. Tapi coba ndak dibungkuskan Bu, apa cerita kalau ndak ada otaknya, ditolong masak ndak terkasih itu Pak. Makanya saya Pak ya, asal dikasih orang amplop, alhamdulillah ndak ada saya basa-basi Pak. Ndak usah lah jadi orang apa nih Pak, tapi saku nunduk Pak kan. Kenapa kita mesti harus munafik Pak? Kenapa mesti harus munafik? Temenung nanti di jalan baru tahu, di klakson orang nggak dengar lagi itu Pak. Kalau udah macam itu udah biasa-biasa aja. Nah kemudian apa Pak, setelah dia diberi, ditanyanya Pak ini uang apa?
Sebetulnya ini infak dari seorang dermawan di Mesir. Dia pesan ke saya, letakkan uang ini di sembarang tempat. Siapa yang menemukan dan jujur mengembalikan, tambahkan 100 dinar lagi untuknya. Karena saya ingin sedekah saya jatuh kepada orang yang bertakwa. Nah itulah Pak, guna kita menjadi orang bertakwa. Apakah itu berlaku di masa lalu saja? Tidak. Yang baru-baru ini Pak, pegawai office boy di kereta api yang menemukan duit 500 juta, dia kembalikan uang 500 juta itu, akhirnya dia dapat berapa Pak? 1 miliar Pak. Terbukti di luar Bu, orang yang bertakwa ini pasti enak. Kita kalau bertakwa Pak, aman perasaan istri Pak. Di luar menganggap perempuan ini saudara kita, adik kita, ibu kita, bibi kita. Jadi tidak rusak kepala kita nih. Rasulullah kan gitu ngajarkan kepada sahabat Pak. Ya Rasulullah, aku ingin berzina ya Rasulullah. Apakah Rasulullah marah? Tidak, duduk dulu. Kalau sempat emak kau dizinai orang, apa perasaan kau? Oh ngamuk aku ya Rasulullah, aku bantai orang itu. Kalau tante kau dizinai orang gimana? Ngamuk aku ya Rasulullah. Kalau kakak kau yang dizinai orang, ngamuk aku ya Rasulullah. Kalau adik kau dizinai orang, ngamuk aku ya Rasulullah. Kalau anak kau dizinai orang, ngamuk aku Rasulullah. Istri kau dizinai orang, ngamuk aku Rasulullah. Yang akan kau zina itu mak orang, istri orang, anak gadis orang, baru temenung dia Pak. Jadi pikiran kita jadi aman jadinya Pak. Apa kata Rasulullah? An-nazru sahmu masmumun min sihami iblis. Mata adalah busur panah iblis. Faman tarakaha khaufa minallahi ta'ala a'tahu Allahu ta'ala imana yajidu halawatahu fi qalbihi. Siapa yang sanggup menahan matanya karena takut kepada Allah, maka Allah akan merasakan manis lezatnya iman dalam dirinya. Kenapa iman kita ini tidak manis? Karena mata kita ini suka sembarang lihat Pak. Kita suka melihat aurat perempuan, kita suka menghayalkan perempuan. Makanya mata ini kalau tidak dijaga bisa merusak hati. Itu yang membuat ibadah kita tidak lezat. Ada di depan lampu merah Polda Riau itu dulu Pak, mobil saya di belakang, bapak tuh gonceng sama istrinya, di sebelahnya guru senam aerobik Pak. Macam ini mata bapak tuh dicubit sama istri. Mentel lah Bang nih, selama ini orang itu yang Bang tengok. Salah paham kok, aku nengok kantor gubernurnya, nah itu gitu. Susah Pak, jangan dikira itu mudah tuh. Berat menjaga ketakwaan mata kita ini. Ujian mata laki-laki memandang perempuan. Setaat apapun laki-laki ibadah, godaannya adalah perempuan. Perempuan godaannya bukan memandang laki-laki Bu. Perempuan godaan matanya adalah memandang benda. Makanya perempuan ini hobi betul Pak. Kalau belanja itu udah ada piring batu, pengen piring keramik, mata dia nih apa aja pengen dibeli. Tapi kalau mandang laki-laki kurang dia. Ujiannya bukan memandang laki-laki. Ada seorang suami Bu pergi jalan ke mall, digandengnya tangan istrinya erat-erat Pak. Datang orang bertanya, "Deh Pak, udah tua-tua mesra juga Bapak lagi ya Pak ya?" Digandeng juga istri kemana-mana. Bukan masalah itu, kalau dilepaskan belanja aja kerjanya tidak tahan saya, rupa itu dipegangnya. Nah, jadi mudah-mudahan Pak, kajian kita subuh ini dari malam kemarin ini membawa perubahan landai, terutama bagi diri saya sendiri, dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah. Mohon doakan kami ini selalu Pak untuk tetap istiqomah di dalam dakwah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.